Oke, halo semua Asters. Balik lagi sama aku Wildan yang bakalan mandu live pada hari ini sama SMA 12 Tangerang Selatan. Ntar ya, jadi kita masih nunggu dari narasumbernya dulu. Iya, halo juga. Jadi kita masih nunggu dari narasumbernya dulu ya teman-teman ya semua. Nah, kira-kira nih kalau yang kemarin-kemarin kan kita udah bahas-bahas masalah sekolah lain ya. Kira-kira udah pada tertarik belum sih teman-teman di sini yang mungkin mau masuk SMA? Halo, sore. Oke, halo Kak. Halo Kak. Oke, Pak, makasih ya udah datang sebelumnya. Sore-sore juga nih. Boleh mungkin dari perkenalan dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Davina Zahra Khairunisa, perwakilan dari MPK OSIS SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Oh, baik. Oke, baik dari SMA 12 Kota Tangerang Selatan ya Kak, bener ya Kak? Iya, betul. Mungkin kita bisa langsung aja nih ya, karena kita sambil ngabuburit juga nih. Kira-kira tuh Iya, kalau boleh. misalnya untuk letak SMA 12 Kota Tangerang Selatan tuh di mana sih Kak? Untuk letaknya sendiri menurut saya sih strategis juga ya Kak, karena kan itu di dekat pemukiman warga juga. Untuk lokasi lebih detail itu di Jalan Cilenggang 1 di Serpong. Oh, di daerah Serpong ya berarti ya. Iya, Nah, betul. kira-kira bahas masalah SMA 12 Kota Tangerang ya Kak. Itu kira-kira kan masing-masing sekolah pasti punya keunggulannya, bener kan ya? Betul Kira-kira banget. keunggulan apa sih yang SMA 12 Tangerang itu? Tangerang Selatan? Oke, buat SMA Negeri 12 Kota Tangerang sendiri, keunggulannya kan bisa dibilang Dubes itu sekolah baru ya, Kak, di Tangsel sendiri. Jadi, untuk keunggulannya itu, untuk fasilitasnya udah cukup memadai untuk sekolah baru. Guru-gurunya asik-asik juga di Dubes, sama satu lagi, lulusan-lulusan Dubes juga banyak kok yang keterima di universitas negeri untuk ukuran sekolah baru di Tangsel, jadi cukup bagus juga. Oh, berarti emang cukup buat sekolah yang baru itu terhitung udah keren banget ya bisa dibilang ya untuk Dubesta Keren ini ya. banget. Apa Soalnya sebutannya? Dubes, Oh, Dubes. iya. Kalau misalnya ngomongin masalah keunggulan ya, kira-kira kalau misalnya keunggulan dari bidang ekskul tuh ada nggak sih Kak di 12 Tangerang Selatan ini? Untuk keunggulan ekskul sendiri sih di Dubes itu ekskul paskibnya bagus banget Kak. Paskib, cheerleaders gitu-gitu. Samanya juga mereka sering banget dapat juara-juara lomba. Berarti emang unggul ya di bidang paskib, terus saman, terus juga ada cheerleaders juga ya Kak. Wah, berarti Iya benar. teman-teman nih semua yang mau ada cheerleaders, mau punya kemampuan saman dan paskibra juga bisa kali ya untuk Iya, masuk ke SMA 12 Tangerang Selatan. Kalau betul. misalnya untuk masalah prestasi gitu nih Kak, masalah prestasi itu kira-kira apa aja sih yang paling unggul gitu di Dubes? Untuk prestasinya di non akademik maupun di akademik tuh anak-anaknya pasti antusias untuk nyari lombanya tuh jadi banyak banget. Jadi kalau dibilang untuk Hmm, keunggulannya apa, kita nggak bisa nyebutin karena emang untuk ukuran sekolah Dubes yang bisa dibilang baru tuh untuk penghargaan-penghargaan yang di anak-anak Dubes dapat tuh juga udah banyak banget, Kak. Gitu. oke, oke. Wah, keren-keren juga ya ternyata Dubes ini. Nah, kalau misalnya bahas masalah prestasi nih Kak. Kalau di Dubes itu prestasinya lebih banyak non akademik atau lebih banyak akademiknya sih Kak?
Kalau di Dubes sendiri itu lebih banyak di non akademik ya kak. Hmm, kayak kira-kira nih kalau misalnya masalah non akademik itu emang karena minatnya anak-anak dubes atau emang itu udah turun temurun? Itu lebih ke minatnya mereka masing-masing sih, tapi juga kan sebelum dari minat mereka itu kan pasti kan sebelum-sebelumnya itu kan udah dikasih tahu dong sama atasan-atasan alumni-alumninya misalnya kayak ekskul ini misalnya ekskul ini tuh keunggulannya gini 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 kayak bagus banget terus habis itu kita juga pernah ikut lomba ini dan kita menang pasti kan kayak gitu kan jadi orang-orang jadi lebih tertarik kan untuk ikut gitu sih kak. Iya benar. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita bahas masalah ekskul nih, kira-kira ada berapa ekskul sih Kak di Dubes itu? Untuk saat ini di Dubes itu ada 21 sampai 19 ekskul, Kak. Tapi karena sekarang kan lagi transisi dari pandemi ke non-pandemi kan, jadi ada beberapa ekskul yang kurang aktif gitu, Kak. Ada beberapa ekskul yang masih mati gitu ya ibaratnya ya? Iya, tapi kalau misalnya dijalaninnya sih, dijalanin tetap kayak misalnya kan waktu awal masuk kayak ada perkenalannya gitu tetap ada kok, Kak. Oh, iya. Semoga kira-kira ekskul yang mati ini bisa bangkit lagi kali ya. Semoga Semoga bisa ngikutin ekskul tren lain-lainnya. Nah, iya. kalau misalnya bahas masalah fasilitas nih, kira-kira fasilitas-fasilitas di Dubes itu kayak gimana sih Kak? Fasilitas di Dubes udah cukup bagus sih Kak sekarang kayak setiap kelasnya juga udah ada AC-nya. Setiap kelas itu di Dubes udah ada 2 AC, terus habis itu apa ya kalau misalnya dibilang Dubes itu kalau untuk fasilitasnya nggak kekurangan sih, kayak cukup lah untuk kita-kita sekolah biasanya gitu. Berarti di Dubes itu udah per kelasnya pakai AC ya Kak? Iya, betul. Pasti bakal nyaman ya siswa-siswinya untuk belajar kali ya, nggak bakal kepanasan. Nah, Iya, kalau misalnya untuk ngomongin masalah ciri khas nih, karena kan masing-masing sekolah tuh punya ciri khas ya. Kayak kemarin iya. aku nge-hosting SMA 14 kabupaten itu, mereka punya ciri khas setiap pelajaran itu mereka harus pindah gitu. Nah, kalau misalnya di Dubes sendirinya ada ciri khasnya nggak sih? Di Dubes sebenarnya Dubes itu punya eye catching-nya sendiri, Kak. Kalau misalnya Kakak sering nih ngelewat daerah Tangsel, daerah Serpong dan sekitarnya, BSD sekitarnya, kalau ngeliat anak-anak Dubes pasti selalu pakai baju kuning. Itu tuh eye catching banget Kak kalau di jalan. Pasti kalau misalnya ketemu anak-anak pakai baju kuning di Dubes itu baju kuningnya itu baju olahraga, Kak. Jadi kalau misalnya di Oh, jalan di jalan misalnya ketemu baju kuning, oh ini anak Dubes nih pasti gitu. Jadi oh iya benar. tanpa kita memperdalam juga yang kayak apa nih yang ikonik banget di Dubes sebenarnya nggak perlu kayak dari luar aja tuh udah ketahuan gitu kayak oh kuning anak Dubes gitu. Berarti bisa dibilang ikoniknya ya baju olahraganya itu ya. Betul betul banget Wah, betul. tapi itu emang dari turun menurun emang warna kuning kah atau emang baru-baru ini warna kuning? Itu udah turun temurun sih Kak warna kuning. Berarti emang ibaratnya gampang ke highlight ya. Wah ini kuning berarti SMA Dubes gitu ya. Iya benar banget soalnya kan Dubes sendiri kan apa namanya punya punya apa ya punya punya slogan tuh Golden School kan. Jadi kalau misalnya kakak ke Dubes nih, kayak misalnya kayak ngeliat sekolahnya, lihat gedung sekolahnya tuh pasti kayak, wah, eye catching banget warnanya oranye gitu. Anak-anaknya juga pakai bajunya kalau misalnya sekolah olahraga pakai baju warna kuning gitu kan. Iya sih bener sih. Paling gampang ke highlight mungkin ya. Iya Keren betul. ya ciri khas Dubes itu. Oke. Nah, kalau misalnya bahas masalah alumni nih ya, Iya. kira-kira nih alumni ini eh, banyak nggak sih yang berhasil eh, masalah universitasnya gitu? Ataukah itu mungkin nanti SBM atau SNMPTN gimana? Kalau untuk dari SNM sendiri sih, Dubes udah lumayan banyak ya Kak dari kakak-kakak alumninya yang keterima lewat jalur SNM. Begitu juga lewat jalur SBM juga beberapa kakak-kakak kelas yang berhasil bisa dibilang banyak juga. Soalnya untuk saat ini juga Dubes tuh udah terakreditasi A Kak. Oh, Iya. keren juga ya Dubes ya. Untuk dibilang sekolah baru sih bisa dibilang keren lah. Kalau misalnya masalah SNM dan SBM nih, kira-kira lebih banyak mana sih lulusan-lulusan Dubes itu?
Kalau untuk lulusan sendiri kayaknya lebih banyak ke SBM, Kak. Kalau misalnya di Dubes itu lewat jalur SNM-nya kan SNM kan nggak ada yang bisa memperkirakan ya. Jadi kan Iya SNM sih, itu benar. bisa dibilang untung-untungan gitu, Kak. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya di Dubes itu ada nggak sih kayak jurusan yang emang udah turun-temurun tuh banyak diminati gitu? Misalnya kayak, oh Dubes tuh ciri khasnya emang banyak banget yang pengen ke kedokteran atau gimana gitu. Ada nggak sih kira-kira, Kak? Oh, berarti dari lulusannya ya, Kak? Iya, benar. Kalau misalnya di Dubes itu setiap tahunnya pasti ada yang masuk ke jurusan kedokteran hewan, Kak. Oh, itu Jadi udah setiap udah tahun. sering ya? Iya, udah Oh, sering. setiap Kayak setiap tahun. tahun. Setiap tahunnya tuh pasti ada yang keterima di kedokteran hewan. Iya sih. Kalau nanya masalah kakak sendiri nih, kira-kira kalau kakak sendiri maunya untuk jurusan apa sih? Waduh, kalau untuk saya sendiri sih, untuk saat ini saya belum menemukan jati diri saya ya Kak, kebetulan. Jadi untuk saat ini nih masih nyari-nyari jurusan apa yang cocok untuk fashion saya sendiri, kayak yang bakal nantinya nyaman dijalanin. Jadi belum ketemu Kak untuk jurusannya untuk saat ini. Sejauh ini kita sama sih sebenarnya. Oh iya, berarti sama-sama Iya. belum menemukan jati diri ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya masalah kita bahas dari segi OSIS MPK-nya nih, kira-kira kan Oke. kemarin kita sempat pandemi ya Kak. Iya. Nah, kira-kira selama pandemi itu ada nggak sih kegiatan atau program kerja yang terlaksana di masa pandemi? Program OSIS MPK-nya? Kalau untuk OSIS MPK-nya sendiri, kalau untuk kemarin di masa pandemi itu, alhamdulillah eh sebagian besarnya terlaksana semua, Kak. Cuman beberapa aja yang mungkin terhalang karena pandemi juga, jadi kita nggak bisa ngelakuin kegiatan tersebut. Tapi untuk sebagian besarnya kita terlaksana semua kok, walaupun di masa pandemi. Kira-kira kemarin tuh di masa pandemi tuh kita sistem Dubes itu sistemnya online kah atau tetap offline atau gimana? Untuk di masa pandemi kemarin, Dubes itu sebenarnya lebih banyak di online. Kira-kira ada program kerja apa aja sih untuk OSIS MPK ini di Dubes selama pandemi kemarin? Untuk yang kemarin ya, Mhm. di tahun kemarin itu kita ada ini Kak, ada beberapa proker yang menarik juga yang kita jalanin di masa pandemi. Salah satunya itu Liga Dubes. Liga Dubes itu walaupun kita ngelaksanainnya online, tapi tetap partisipasi anak-anak Dubes patut diancungin jempol banget sih. Itu tuh seperti semacam apa ya Liga Dubes eventnya? itu semacam ini, kayak kelas meeting gitu Kak. Oh. Iya. Berarti mungkin lebih ke online ya Kak kalau kayak gitu. Iya, kalau untuk tahun kemarin itu kita tahun kemarin kita ngelaksanainnya itu semi, Kak. Ada online dan ada offline. Jadi beberapa pertandingan-pertandingan yang bisa kita laksanain online, kita jadikan online, dan kalau misalnya beberapa pertandingan yang harus memungkinkan kita untuk offline, itu dijalaninnya offline, gitu. Tapi tetap dengan Wah, berarti emang protokol kesehatan. iya benar. Berarti OSIS MPK Dubes ini eh, nggak ngejadiin pandemi ini sebagai halangan ya buat Betul, event-eventnya. betul Nah, banget. Kita kira nih ngisi. kan Kenapa, ya Kak? Lanjut, boleh. enggak kan kita bahas masalah ini nih, masalah pertanyaan yang ibaratnya kan kalau misalnya kelas meeting itu biasanya tuh emang pada antusias ya kalau offline. Cuma kan kalau misalnya online lagi-lagi mungkin beda ya kan minat offline dan online. Nah, kira-kira waktu kemarin sendiri di masa pandemi itu gimana sih minat antusiasnya gitu? Antusias untuk warga Dubes tuh apakah emang bener-bener pengen ngikut atau ada yang malas-malasan juga atau gimana? Kalau untuk kayak gitu sih yang pasti yang males-malesan tuh tetap ada kok di Dubes. Tapi cuman itu balik lagi ke OSIS-nya ya, gimana cara anak-anak OSIS buat ngebangun semangat mereka untuk ikut berpartisipasi di Liga Dubes ini. Tapi untungnya partisipasinya lumayan bagus juga sih untuk yang lainnya. Jadi dengan partisipasi mereka yang bagus dan alhamdulillah acara Liga Dubes tuh terjalan dengan lancar gitu, Kak. Wah, alhamdulillah ya. Berarti Iya, emang semangat banget nih bisa dibilang nih ya dari mulai warga sekolahnya, dari OSIS dan MPK-nya juga. Wah, betul. keren-keren banget deh. Nah,
kita ngebahas masalah ini nih Kak sekarang. Apa tuh? Masalah lingkungan belajar. Kalau Oke. misalnya lingkungan belajar SMA Dubes itu kayak gimana? Lingkungan belajar di Dubes itu tetap kayak sekolah-sekolah lainnya, kita belajar di dalam kelas, tapi cuman ada beberapa guru tuh yang kayak bisa dibilang mungkin sumek gitu ya di dalam kelas. Jadi kayak, duh gimana ya belajar di dalam kelas, kayak belajar di mana lagi nih selain di dalam kelas. Jadi di Dubes itu ada yang namanya DPR. DPR itu di bawah pohon rindang namanya, Kak. Jadi banyak banget anak-anak Dubes nih kalau misalnya lagi mau belajar bareng gitu-gitu tuh sering banget di bawah DPR gitu. Bisa dibilang kita sama sih Kak, sekolah saya juga punya DPR sih kebetulan. Iya kan? Kayak untuk sekolah-sekolah yang punya DPR Iya. tuh lebih asik gak sih Kak buat belajar bareng sama temen-temen gitu? Ya, lebih adem juga, lebih spoi-spoi Iya. bisa dibilang kayak gitu. Iya Nah, betul kalau banget. misalnya masalah ini nih, kemarin kan sempat pandemi ya. Iya. Nah, kemarin pandemi itu kan ternyata kalau setelah kita research nih, beda-beda nih Kak, masing-masing sekolah. Ada yang cuma absen doang, terus ada yang ngasih tugas, ada yang setiap harinya Zoom atau meeting gitu. Kalau di Dubes sendiri waktu kemarin tuh kayak gimana? Kalau untuk di Dubes sendiri absen tetap kita jalan lewat kalau di Dubes itu kita pakai metode Sherlock. Nah, terus habis itu Oh, pasti selanjutnya setelah share lokasi itu sama sih kayak sekolah biasanya, tapi cuman kita pakai Zoom. Di Dubes tuh biasanya sekolahnya itu dari jam 7 sampai jam 12 siang gitu, Kak. sampai jam 12 siang. Iya. Nah, kira-kira ada kemandekan nggak sih buat siswa-siswi Dubes kayak waktu pertama kali pandemi nih karena menyepelekan gitu, jadi kayak banyak yang madol, banyak yang sering dicari guru gitu. Atau emang karena dasarnya Dubes itu disiplin, jadi nggak ada nih hal-hal seperti itu. Kalau misalnya untuk di Dubes sendiri sih anak-anak yang kayak gitu tuh banyak, Kak. Tapi cuman kan guru sendiri kan nggak mungkin apa ya, nggak mungkin yang kayak, oh nih anak terus-terusan biarin aja, nggak mungkin kayak gitu. Biasanya di Dubes itu kalau misalnya 3 kali absen nggak hadir, itu pasti ditegur dan mungkin orang tuanya bakal dipanggil ke sekolah gitu, Kak. Oh, berarti emang ibaratnya bisa dibikin jerak juga ya untuk siswa-siswi yang nggak jarang banget ikut pelajaran nih. Iya, betul. Nah, tapi kalau di Dubes sendiri udah 100% belum sih? Karena kemarin kita sempat ada yang 100% tuh. Di Dubes tuh Iya. udah sempat atau di 50 atau gimana? Untuk kemarin minggu, 2 minggu terakhir itu, Dubes itu udah PTM 100%, Kak. Oh, udah PTM 100%. Iya. Tapi warga sekolahnya antusias kah? Atau ada yang, karena kan bisa dibilang ada aja nih teman-teman yang mungkin lebih enak per sesi-sesi gitu. Tapi ada juga teman-teman yang emang pengen 100% gitu. Apa kemarin di Dubes ada kendala atau gimana? Kalau di Dubes sendiri, karena mungkin anak-anaknya itu udah terlalu capek ikut Zoom mungkin ya sebelumnya, jadi pas tahu kabar kita bakal 100% PTM 100% tuh anak-anaknya pada antusias banget sih untuk yang kayak ketemu teman-temannya. Karena kan emang sebelumnya kita kan dibagi per sesi kan. Bahkan sebelumnya aja Hmm. dibagi per sesi itu aja kita sama teman sekelas aja tuh nggak kenal gitu. Jadi dengan adanya Iya benar. PTM 100% itu lebih efektif sih. Jadi lebih deket lagi sama anak-anak kelasnya gitu, sama teman-teman Hmm. angkatannya. Itu sih Kak. Keren juga ya. Ya, emang anak-anaknya pada pengennya offline juga sih kayaknya. Iya benar. Nah, kalau misalnya masalah sesi-sesi nih, kalau di Dubes itu kemarin menerapkan sesinya itu seperti apa sih kemarin? Kalau untuk di Dubes sendiri itu kemarin diterapkan sesinya itu PTM 50%. Jadi untuk kelasnya itu nanti dibagi dua, ada sesi A dan ada sesi B gitu Kak. Oh, untuk sesinya itu maksudnya beda hari atau beda jam? Kalau untuk sesinya beda hari. Oh, beda hari. Iya betul. Seminggu-seminggu kah atau seling gitu atau gimana? Enggak, kalau misalnya di Dubes itu kemarin selang-seling per hari. Kayak misalnya hari Senin sesi A, berarti hari Selasanya itu sesi B gitu. Oh, berarti kebagi-baginya tuh hari ya? Atau Iya, betul. iya, benar. Nah, kalau misalnya masalah sesi per sesi nih, kira-kira kan kalau misalnya dibagi-bagi sesi kayak gitu, biasanya eh, ada yang senang, ada yang enggak gitu ya, Kak? Iya. Nah, kira-kira tuh lebih banyak yang senang per sesi gitu atau
kayak ada yang maksudnya gini loh Kak, ada aja yang lebih senang per sesi, tapi karena mereka bisa lebih gampang madol atau gampang gak dicariin atau gimana gitu. Atau emang mereka antusiasnya emang udah 100% gitu. Oke, kalau dilihat dari anak-anak Dubes sendiri sih, antusiasnya kayak udah 100% deh, Kak. Karena kan juga kalau misalnya PTM 100% itu kan otomatis kita ketemu teman-temannya itu teman-teman yang benar-benar teman kelas seutuhnya gitu kan, nggak dibagi setengah-setengah. Jadi kalau misalnya dilihat dari anak-anak Dubes sendiri, mereka pada antusiasnya 100%. Wah, alhamdulillah juga ya berarti ya kalau kayak gitu. Iya. Tapi di sana nih Kak, mau nanya nih Kak, kira-kira ada peraturan-peraturan yang khas gak sih di Dubes tuh? Kayak misalnya rambutnya nggak boleh ini gitu, atau enggak misalnya pakaiannya dari gini gitu. Ada nggak sih kira-kira peraturan khusus yang emang efektif gitu setelah dilakukan? Kalau misalnya di Dubes sendiri itu kalau untuk rambut dan pakaian itu pasti selalu ada kan. Di setiap sekolah tuh juga pasti selalu ada. Tapi cuman di Dubes itu peraturan yang uniknya untuk perempuannya itu nggak boleh pakai kerudung bergo, Kak. Jadi harus kerudung segi empat gitu. Dan itu Oh, berarti harus empat ya semuanya. ya dan itu cukup anak-anak Dubes yang perempuan-perempuannya cukup mematuhi peraturan itu sih, Kak. Tapi kan emang ada beberapa sekolah nih yang emang mereka diterapkan untuk bergo gitu ya. Karena ada alasan, katanya alasannya takut di selendang-selendangin atau gimana gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya di Dubes itu emang ada peraturan atau ada alasan tersendiri nggak sih kenapa siswi-siswinya itu disuruh pakai segi empat? Kalau untuk Kalau misalnya untuk peraturan itu mungkin karena biar senada kali ya Kak anak-anaknya. Jadi kalau misalnya dilihat Kakak misalnya ke Dubes gitu, lihat anak-anak Dubes yang perempuannya kayak pakai kerudungnya sama semua. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita pakai kerudung bergo terus ada pakai kerudung segi empat, jadi itu kayak nggak ada yang ngebeda-bedain gitu Kak. Jadi semuanya sama rata, semuanya cantik bareng-bareng gitu. Ya, oh iya benar-benar. Tapi kalau misalnya bahas masalah laki-lakinya nih, itu kira-kira kan tadi ada peraturan rambut ya katanya. Iya. Itu rambutnya tuh gimana peraturan batasannya? Ataukah batasannya segimana atau gimana? Karena kan emang ada beberapa sekolah yang eh, kalau udah lewat dari alis aja nih, udah dicukur, udah dipitakin sama guru-gurunya gitu kan. Apakah di Dubes batasannya tuh kira-kira apakah sama melewati alis ataukah patokannya kuping atau gimana gitu kan? Kalau untuk di Dubes sendiri sih, ya pasti nggak boleh di bawah alis tuh nggak boleh. Dan kita pun kalau misalnya razia tuh pasti selalu rutin kan di Dubes. Tapi cuman di Dubes itu guru-gurunya nggak mungkin mau potong rambut anak-anak muridnya, Kak. Jadi guru-gurunya itu Oh, kalau misalnya guru-guru ngecek ini, di saat razia guru-gurunya bakal ngecekin rambut anak-anaknya ini udah ngelebihin alis apa belum. Kalau misalnya udah, pasti bakal nyuruh temennya yang potong. Jadi guru-gurunya nggak bakal mau untuk motong. Itu sih Kak yang saya tahu oh dan berarti selama pengalaman saya sekolah di Dubes tuh ngelihat teman-teman saya yang laki-laki yang rambutnya lebihin dari alis tuh pasti guru-guru Dubes tuh nggak mau ada yang motong. Jadi yang motong disuruh temennya gitu. bisa dibilang keren juga ya berarti guru-gurunya nih ya karena mereka nggak mau yang namanya takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan mungkin ya itu Betul, bisa betul banget. dibilang uh, ya, apa ya inovatif sih bisa dibilang karena kan emang selama ini banyak guru-guru yang langsung motong-motong jadi siswa-siswinya agak kesel atau gimana sama guru Iya, gitu kan ini betul. mungkin untuk menghindari hal itu ya. Oke, Mm-mm. oke. Nah, kalau misalnya nanya masalah peraturan lain nih Kak, kayak misalnya kita dari peraturan masuk sekolah dulu nih, itu kira-kira kalau misalnya masalah peraturan sekolah yang nggak masuk, yang nggak pandemi, itu kalau masuk sekolah itu jam berapa sih Kak? Kalau untuk yang nggak pandemi itu kita masuk sekolah itu jam 7 Kak. Jam Itu 7. sebelum pandemi. Kira-kira kalau misalnya jam 7 itu pulangnya jam berapa ya? Kalau misalnya kita kesampingin masalah pandemi dan kita ada di posisi yang normal gitu, itu kira-kira kita selesai pembelajaran itu jam berapa Kak? Kalau untuk selesai belajarnya itu sama kayak yang lainnya sih Kak, Pak, jam 2-an. Selesai jam 2 Oh siang. jam, Iya. ya benar. Nah, kalau misalnya untuk kan selesai jam 2 siang nih, kira-kira masih ada nggak sih di Dubes yang kayak misalnya kan emang pakai ekskul di hari sekolah gitu. Misalnya jadi nanti habis asar ada ekskul lain gitu. Atau emang semua ekskul dialihin ke hari Sabtu gitu.
Kalau untuk di Dubes sendiri, untuk ekskulnya ada beberapa ekskul yang ngambil hari pas jam pulang sekolah, dan ada beberapa ekskul yang ngambil hari pas nggak jam di luar sekolah, gitu, Kak. Oh. Tapi pernah nggak sih terjadi bentrok antara eh, guru, misalnya kayak kan bisa dibilang tadi katanya di Dubes itu banyak prestasi non akademik ya. Ya, Nah, sedangkan kalau misalnya prestasi non akademik tuh biasanya cukup ngambil waktu untuk dispen gitu kan Kak. Nah, iya itu betul. kira-kira pernah nggak sih terjadi bentrok antara guru sama anak-anak berprestasi non akademik itu? Atau emang di Kalau Dubes tuh kalau misalnya anak-anak seperti itu didukung? Kalau misal untuk di Dubes sendiri sih didukung banget Kak, dari guru-gurunya pun guru-gurunya selalu ngasih support ke anak-anaknya itu 100%. Kayak kalau misalnya emang, tapi juga tujuannya harus jelas juga ya, kalau misalnya dapat surat dispen tuh nggak mungkin kita main-mainin surat dispen gitu tuh pasti nggak boleh, dan mungkin aja itu bisa atas pengetahuan guru dan nantinya justru malah anak itu sendiri kan yang kena masalah. Jadi Iya kadang sih kalau benar. misalnya untuk surat dispen itu harus jelas tujuannya untuk apa, dan untuk dari ekskul apa gitu, dan biasanya kalau misalnya tujuan jelas kita ngomong ke guru izinnya juga enak gitu. Hmm, berarti bisa dibilang buat teman-teman nih kalau misalnya emang mau punya prestasi non akademik itu nggak harus susah-susah ya di Dubes ya karena beneran selama tujuannya jelas, tujuannya buat sekolah itu pasti bakal disupport 100%. Betul banget. Keren juga sih bisa dibilangnya emang Dubes nih. Nah, kalau misalnya masalah gambaran PPDB nih, kemarin kan kita beberapa tahun mengalami pandemi ya. Dan Iya, itu pas PPDB itu lebih repot gak sih daripada PPDB offline gitu? kalau misalnya untuk pandemi kemarin tuh jujur kita ngambilnya sudut pandang dari OSIS MPK-nya aja ya Kak, boleh kan? Boleh, 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 Nah, boleh. kalau misalnya untuk kemarin itu saya kan sempat ngerasain jadi OSIS selama di masa pandemi kan. Itu banyak banget dari Instagram sendiri, banyak banget yang DM ke kita buat nanyain gimana sih cara-caranya gitu. Terus habis itu apa aja nih yang diperluin Dubes untuk ikut PPDB-nya gitu-gitu sih Kak. Jadi bisa dibilang lebih repot sih dibanding offline. Oke. Tapi kalau misalnya sistemnya sendiri tuh kayak gimana waktu online tuh? Karena kan ada sekolah yang PPDB-nya nitip lewat satpam gitu. Ada yang boleh ke sekolah tapi dengan protokol gitu. Kalau Dubes sendiri kayak gimana kemarin? Kalau misalnya untuk Dubes kemarin kita full pakai link sih Kak. Jadi kayak nggak ada tuh yang kayak nitip ke sapam atau kayak misalnya ke sekolah gitu, kecuali emang keperluan mendesak banget yang memungkinkan untuk ke sekolah, itu mungkin baru baru diizinin, dan itu pun atas dasar tujuan yang jelas gitu sih Kak. Oh, berarti eh, emang lebih nggak terlalu sulit ya daripada sekolah-sekolah lain gitu mungkin ya. Nah, Iya kalau betul. misalnya pandemi, kita bahas pandemi nih misalnya. Itu kan biasanya ada beberapa yang data-datanya masih belum bisa masuk ya. Itu kalau kayak gitu tuh di Dubes itu dibimbing nggak sih Kak? Kayak misalkan karena waktu pandemi kemarin PBDB online itu pasti ada beberapa emang yang agak kurang bisa teknologi gitu kan. Nah, itu kira-kira Dubes tuh memberikan solusi solusi nggak sih Mas untuk hal-hal seperti itu? Pasti dong Kak, karena kan itu kan bisa dibilang calon-calon anak Dubes juga ya. Jadi kalau misal untuk dibimbing pasti, sama dari OSIS MPK-nya juga pasti dibimbing juga. Karena kan kita kan sebagai metode untuk apa namanya anak-anak baru dan penyambungnya antara anak-anak baru dan guru-guru kan. Jadi banyak banget yang minta panduan ke kita, dan kita pun dengan senang hati membantu mereka lewat DM Instagram gitu Kak. Atau kontak person yang tercantum di bio Instagram Dubes Tangsel. Boleh. Mungkin buat nemenin teman-teman nih atau teman-teman di sini yang nonton yang pengen eh, masuk ke SMA 12 Tangerang Selatan atau mungkin punya adik yang emang adiknya itu pengen di SMA 12 Tangerang Selatan mungkin bisa langsung cek di eh, bio Instagramnya ya Kak, OSIS Betul, MPK betul. atau OSIS doang atau terpisah atau nyatu Kak? Kalau untuk di Dubes, untuk akun sosial medianya nyampur, Kak. Jadi OSIS MPK Dubes Tangsel. OSIS MPK Dubes. Oke. Nah, kita tadi udah bahas dari sudut pandang pandemi nih. Kalau misalnya kita kan emang insya Allah sebentar lagi bakalan eh, mungkin bisa dibilang bisa melewati masa pandemi ya. Iya. Nah, itu kira-kira kalau misalnya gambaran PPDB secara offline-nya itu gimana?
Untuk gambaran PPDB secara offline-nya mungkin untuk saat ini sih kita belum tahu sih Kak, karena kan juga kita belum dapat info apa-apa kan dari guru. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti kalau misalnya PPDB sudah dibuka, kita juga sudah di briefing mungkin sama guru-guru dan teman-teman buat yang mau masuk Dubes Tangsel bisa ngelihat terus pantengin Instagram Dubes Tangsel dan kita bakal terus ngasih info update di situ. Oke. Nah, berarti kalau misalnya masalah PPDB nih, berarti OSIS MPK itu emang terlibat banget ya buat masalah PPDB gitu? Betul banget, karena kan yang tadi saya Oh, bilang kan kita sebagai penghubung di antara sekolah dengan anak-anak barunya, Kak. iya sih benar. Berarti emang OSIS MPK-nya harus mau kerja keras juga ya. Nah, Betul. kalau misalnya masalah Dubes nih, kita bahas Dubes. Itu kira-kira ada di Dubes tuh ada tips and trick nggak sih? Karena kan buat masalah nilai. Karena kan ada sekolah yang dia tuh nggak nutup, misalnya kita udah di semester 2. Nah, dia tuh nggak mau menerima perbaikan yang di semester 1 gitu. Ataukah emang kalau misalnya di Dubes itu mereka boleh memperbaiki nilai-nilai yang di semester sebelumnya selama mereka itu niat gitu. Kalau misalnya untuk di Dubes sendiri, guru-gurunya kalau misalnya kita misalnya ada nilai yang kurang baik atau misalnya ada nilai kita yang kosong, biasanya tuh gurunya selalu nanyain dulu sih sama anak-anaknya, ini nilainya mau gimana gitu, mau diperbaikin atau tetap mau biarin aja. Tapi untuk kayak misalnya untuk memperbaiki gitu, biasa guru-gurunya selalu selalu apa ya, selalu membukakan jalan untuk anak-anak yang rajin dan niat gitu Kak. Jadi kalau Hmm. misalnya untuk mau memperbaiki nilai, guru-gurunya juga siap buat nambahin nilai gitu atau mungkin memperbaiki nilai. Wah, berarti alhamdulillah buat anak-anak yang emang niat itu bakalan dikasih jalan ya Kak untuk Betul, memperbaiki gitu. betul banget. Nah, kalau misalnya di sana tuh masalah KKM nih Kak, karena kan kita bahas dari sekolah-sekolah lain, ada yang emang mereka meninggikan standarisasi KKM-nya kan, kalau misalnya KKM-nya jadi 83 itu demi SNM gitu kan. Nah, itu apakah emang di Dubes menerapkan sistem seperti itu atau emang KKM-nya 75 aja deh, udah setelah 75 terserah mau diperbaiki atau enggak gitu? Kalau untuk di Dubes sendiri, untuk KKM-nya tetap 75 kok, Kak. Jadi nggak ada standar yang kayak harus 80, yang kayak kita harus giat banget belajar gitu. Nggak harus, bukan nggak harus sih. Belajar kan harus ya, tapi cuman untuk dapetin Iya. sebisa mungkin tuh nilainya ya harus di atas KKM. Tapi kalau untuk KKM-nya sendiri Oh, tetap dirasakan. 75. Oke. Tapi kalau di Dubes itu menerapkan sistem ranking nggak sih Kak? Karena kan memang ternyata ada beberapa sekolahnya yang udah nggak menerapkan sistem ranking kan? Apakah di Dubes masih menerapkan sistem ranking atau gimana? Kalau untuk di Dubes sendiri sih tetap menerapkan sistem ranking sih, Kak. Oh, tetap menerapkan rankingnya. Nah, kalau Iya, misalnya mungkin bisa buat motivasi atau acuan juga ya Kak? iya, iya, bener banget, bener banget. Biasanya Nah, tuh kan, biasanya kalau misalnya saya lihat anak-anak Dubes tuh, jiwa-jiwa kompetitifnya tuh besar-besar banget, Kak. Apalagi kan kayak wah. misalnya sering banget balap-balapan ranking. Saya sendiri pun sama anak-anak Hmm, kelasan saya tuh selalu kayak gitu. Dan saya ngeliat teman-teman angkatan saya iya. yang lainnya tuh kayak bener-bener yang kayak kejar-kejaran ranking. Itu tuh jadi bener-bener jadi acuan buat belajar banget sih. Iya benar benar benar. Wah, berarti bisa dibilang keren juga sih emang anak-anak Dubes ini emang semangat belajarnya juga ada ya. Ternyata bukan non akademik doang tapi akademiknya juga keren juga emang bisa dibilang. Nah, kira-kira nih Kak kita bahas masalah alumni lagi nih. Oke. Kita kan kira-kira nih alumni ini sering nggak sih ngehubungin OSIS MPK-nya kayak OSIS MPK kami mau memberikan sosialisasi bagaimana tips and trick biar bisa masuk PTN gitu atau mungkin kalau alumninya itu udah cuek gitu kalau udah lulus atau masih suka bersosialisasi. Kalau untuk di Dubes sendiri sih alumninya itu nggak cuek. Kayak di Dubes tuh alumninya itu lebih mengayomi adik-adiknya untuk apa ya, untuk lebih lebih aktif lagi gitu ya. Kalau misalnya tadi kakak bilang ngehubungin OSIS MPK-nya iya apa enggak, iya tetap ada beberapa alumni yang ngehubungin kita. Kayak misalnya ada beberapa keperluan-keperluan mereka yang bisa kita bantu tuh pasti mereka selalu hubungin OSIS MPK-nya sih Kak. Wah, berarti emang mereka juga bisa dibilang ngebantu juga ya buat Iya. adik-adiknya yang mau masuk PTN. Nah, kira-kira tapi ada acara khusus nggak sih, Kak? Kayak misalnya acara khusus sosialisasi buat kelas 9-nya nih, itu yang bikin, misalnya yang memandu alumni gitu, atau nggak ada? Kalau misalnya untuk itu tuh
kita tuh ada di OSIS MPK-nya itu ada proker bedah kampus, Kak. Jadi buat kakak kelas 9-nya kayak misalnya salah maaf, kelas 12 maksud saya itu bisa apa ya lebih terarah lah mereka mau kemananya. Jadi OSIS MPK-nya siap memberikan jalan bersama guru-guru juga tentunya. Hmm. Tapi kalau misalnya kira-kira nih, kalau misalnya alumni kayak gitu emang setiap tahun itu mereka minat banget buat ngasih gitu atau gimana Kak? Karena kan ada beberapa yang mungkin alumninya harus dibujuk dulu gitu, atau mungkin nanti alumninya emang udah inisiatif sendiri gitu. Kalau untuk itu tuh kita kan juga tetap nyari narasumber itu kan pilih-pilih juga ya Kak. Jadi ada beberapa alumni yang menawarkan diri dan ada juga yang kita yang menghubungi mereka langsung bersedia atau tidak untuk menjadi narasumber gitu Kak. Berarti emang bisa dibilang apa ya, bisa kerjasamanya enak juga ya untuk masalah alumni dan dubes Iya gitu. betul. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi dari segi pandang guru-guru nih. Oke. Kalau misalnya dari guru-guru dubes itu emang mereka memiliki apa ya, sistem pembelajaran atau mengajar yang emang bagus kah? Maksudnya artinya dalam artian siswa-siswi dubes tuh bakalan nyimak terus atau mungkin masing-masing guru itu dengan ciri khas sendiri-sendiri atau ada penyamarataan cara mengajar guru? Kalau untuk di Dubes sendiri sih setiap guru itu pasti punya gaya ciri khas ngajarnya masing-masing Kak. Jadi nggak Oh semua iya. guru tuh datar harus belajar terus-terusan gitu enggak kok. Hmm. Berarti mereka punya ibaratnya apa ya, metode masing-masing gitu ya Iya, kayak. betul banget. Yang buat ngeasikin gaya belajar tuh lebih seru gitu. Iya benar benar benar. Karena emang guru-guru yang punya metode sendiri tuh biasanya yang lebih seru ya, apapun Betul banget. pelajarannya itu bakal Iya, bisa betul banget. diterima gitu. Oke, Iya. benar-benar. Kalau misalnya bahas masalah dari jurusan nih, kalau misalnya di Dubes tuh jurusannya ada berapa jurusan sih Kak? Kalau untuk di Dubes sendiri, untuk saat ini itu Dubes cuma punya dua jurusan, Kak, IPA dan IPS aja. Oh, IPA dan IPS berarti sama ya dengan sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya IPA IPS itu bagaimana pembagiannya? Kan Pembagian. ada yang setara, ada yang enggak gitu. Kenapa, Kak? Maaf, boleh diulangin? Jadi kan biasanya biasanya tuh sekolah ada yang eh, IPA-nya 7 kelas, IPS-nya 4 kelas gitu. Nah, kalau misalnya di Dubes sendiri tuh apakah sama rata kelasnya atau emang sama juga kan misalnya IPA lebih banyak daripada IPS gitu. Kalau untuk di Dubes sendiri itu setiap angkatan itu beda, Kak. Antara IPA dan IPS-nya beda-beda. Jadi, kalau untuk angkatan saya sendiri itu, untuk IPA-nya ada 4 kelas dan untuk IPS-nya ada 5 kelas. Oh, berarti lebih unggul IPS-nya ya dulu di angkatan kakak ya. Iya, lebih banyak minatnya itu di angkatan saya IPS memang. Oh, berarti di sana tuh tidak menerapkan kayak standarisasi IPA itu harus segini, enggak ya? Berarti Enggak. sesuai dari minat angkatan tersebut ya. Betul, karena untuk Dubes sendiri itu kita nggak bisa nentuin kita mau masuk jurusan apa, karena sebelumnya itu di Dubes ada psikotes. Oh, ada psikotes yang Iya, menentukan anak ini lebih prefer ke jurusan mana gitu ya. betul banget, iya. Nah, kalau misalnya masalah satu angkatan itu boleh tahu nggak sih kira-kira di Dubes tuh menerima kuota berapa siswa-siswi? Kalau untuk itu sendiri sih saya kurang tahu ya Kak. Karena kita nggak ngurusin kayak bukan nggak ngurusin kita kita itu cuma dapat data dari guru aja untuk nantinya kita tetap ngejalanin proker-proker OSIS kayak misalnya MPLS kayak gitu-gitu kan kita kan hanya dapat terima data dari guru aja kan. Jadi untuk bagian dalamnya itu kita nggak dikasih tahu Kak. Tapi kalau dari angkatan kakak sendiri tuh satu angkatan kakak itu ada berapa siswa-siswi? Kurang lebih ada 300. Oh, berarti Iya. sekitar 300-an ya. Itu emang Iya. setiap tahunnya kah ataukah kadang turun, kadang naik gitu? Itu nggak pasti sih Kak, setiap tahunnya kadang ada yang naik, ada yang turun. Oh, ada yang naik, ada yang turun. Iya. Oke, oke, baik. Mungkin ini bisa jadi apa ya? Obrolan kita terakhir kali ya, Kak. Kalau Oke. misalnya dari Kakak sendiri tuh kira-kira ada harapan nggak sih buat teman-teman yang nonton nih?
mungkin tentang bagaimana cara masuk dubes atau mungkin keunggulan-keunggulan dubes yang mungkin emang nggak boleh dilewatin sama anak-anak yang pengen sekolah dengan prestasi non akademik atau gimana gitu Kak. Oke, mungkin bisa dibilang pesan-pesannya ya. Kalau Iya untuk benar. buat kalian yang mau masuk dubes, itu em, kalian mungkin bisa jadi dubes itu bisa dibilang bisa jadi pilihan pertama kalian. Karena kenapa? Nggak cuman guru-gurunya aja yang asik, teman-teman yang lainnya kayak misalnya kakak kelasnya atau adik kelasnya itu tuh pasti selalu asik juga. Karena kenapa itu asal apa ya, pengalaman saya pribadi sih di Dubes itu kekeluargaannya dapat banget sih Kak. Jadi sayang banget dilewatin Hmm. kalau misalnya kalian gak masuk Dubes tuh bisa jadi kan ada aja ya sekolah yang kayak memandang kayak misalnya duh guru, kakak kelas, adik kelas gitu-gitu kan ada aja pasti ya. Iya, Tapi kalau misalnya di Dubes iya tuh benar. enggak, kekeluargaannya dapat banget sih. Apalagi di OSIS MPK-nya. Pastinya dong. Oke oke berarti buat teman-teman yang emang pengen sekolah dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, terus juga organisasinya bisa dibilang memiliki kekeluargaan yang erat juga gitu, mungkin bisa join di Dubes ya karena bukan Betul. dibimbing secara akademik doang nih, tapi non akademiknya juga bakalan dibimbing gitu. Iya. Oke baik Kak. Nah, ternyata nggak kerasa nih Kak ngabuburit kita tuh udah hampir selesai gitu kan. Nah, Oke. jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu nih pertama sama kakak karena udah hadir, udah mau ngajak ngobrol-ngobrol, ngabuburit, nemenin teman-teman yang mungkin bingung mereka ngabuburit maunya gimana gitu. Dengan bersosialisasi masalah PPDB SMA 12 Tangerang Selatan gitu. Dan kita tadi udah cukup banyak juga ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang keunggulan dari Dubes, terus juga sistem pembelajaran Dubes, fasilitas dan lain-lainnya gitu. Nah, mau ngucapin makasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan sekali lagi buat teman-teman yang mau join ke atau menjadi bagian dari warga sekolah SMA 12 Tangerang Selatan itu mungkin bisa nanya-nanya dulu ke Instagram mana ya Kak? Bisa banget dihubungin ke Instagram Dubes Tangsel. Oh, 12 Tangsel yang dikelola oleh OSIS MPK SMA 12 Tangerang Selatan. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak udah mau berbincang-bincang kali ini. Kalau Iya, Kak, misalnya terima ada yang mau kasih disampaikan kembali. lagi, mungkin boleh kali disampaikan Kak, atau udah cukup? Udah cukup sih, Kak. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih banyak ya Kak sekali lagi. Iya, terima Dan kasih see you kembali. buat oke. Terima kasih, Mungkin Kak. boleh. Terima kasih juga Kak. Udah boleh mungkin Kak. Oke. Oke, baik. Nah, buat teman-teman tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah SMA 12 Tangerang Selatan. Kalau misalnya emang ada yang minat ke sana, bisa tadi ke Instagram Dubesta. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya masih ada eh, keinginan untuk mengetahui lebih banyak lagi sekolah-sekolah lainnya, nanti bakalan di diposting di akun Instagram anak SMA Tangerang dan dengan host-host teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya.